Ya. Oke. Udah oke. Oke, Bu, Assalamualaikum mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan kucing bersama dengan teman saya, Ibu Murni Asdar sebagai coach dan Ibu Eka Agustina sebagai pengamat, sedangkan saya sendiri bertindak sebagai coach dengan kasus 2. Yang kasusnya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat. Sebagian murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa nilai yang diberikannya pun itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, kita akan menyaksikannya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sini, Nak. Tadi Ibu memanggil saya kemari ya? Oh, benar, Nak. Oh ya, apa kamu sudah selesai jajan? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu ingin berbincang denganmu karena Ibu lihat selama ini kamu agak murung di kelas. Apa kamu punya masalah, sayang? Iya, Bu. Saya merasa tertekan dengan Ibu Ima yang mengajari bahasa Inggris. Jadi, Bu Ima membuka les privat di sore hari dan sebagian besar dari teman saya mengikutinya. Tapi saya, Bu, tidak bisa mengikutinya. Mengapa kamu tidak ikut, Nak? Sudah, Bu. Saya sudah mengikutinya, Bu. Iya, Bu, saya merasa tertekan. Jadi kamu apa sudah melaporkan kepada Bu Ima? Apa alasanmu tidak mengikuti les privat yang ia berikan? Sudah, Bu. Oh, begitu. Tapi Ibu lihat kamu masih punya masalah. Apa kira-kira masalahmu, Nak? Iya, Bu, saya merasa tertekan, Bu, dengan Bu Ima yang mengajar bahasa Inggris. Bu Ima membuka privat di sore hari sebagian besar dari kami, dari teman saya mengikuti, tapi saya tidak mengikutinya, Bu. Kamu tidak ikut. Kenapa, Nak, kamu tidak ikut? Saya tidak punya uang, Bu. Selama pandemi ini makan saja susah. Belum lagi saya harus menjaga adik saya di siang hari karena ibu saya pergi bekerja, Bu. Loh, jadi kamu tidak menyampaikannya kepada Ibu Imat itu, Nak? Tidak, Bu. Tidak berani. Di kelas Ibu Ima sering menyindir saya, Bu. Ia mengatakan kalau siapa yang tidak ikut les pasti tidak bisa menjawab soal yang diberikan. Ia mengatakan sambil melirik ke arah saya. Saya juga merasa kalau nilai bahasa Inggris yang diberikan lebih rendah dibandingkan teman-teman saya yang lain. Padahal jawaban saya tidak jauh berbeda dengan mereka, Bu. Mungkin itu perasaanmu, Nak. Coba kamu lebih terbuka dengan Bu Ima. Bagaimana? Coba. Iya, Mungkin Bu. ada Saya langkah-langkah benar-benar lain. merasa tidak. Iya, Bu. Saya benar-benar merasa tidak nyaman saat ini. Apalagi ketika pelajaran bahasa Inggris. Terus, apa maumu, Nak? Kira-kira biar kedepannya lebih bagus, kamu mau apa, Nak? Saya ingin mendapatkan nilai yang lebih baik dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan saya juga ingin Ibu Ima tidak lagi menyindir-nyindir saya, Bu.
Terus langkah apa kira-kira yang akan kamu tempuh? Saya ingin menceritakan masalah saya, Bu. Saya akan menjelaskan kondisi ekonomi keluarga saya kepada Bu Ima. Ya, jadi kenapa kamu tidak langsung saja berbicara kepada Bu Ima? Saya merasa takut, Bu. Oh, apa Bu Ima pernah memarahimu? Iya sih, Bu. Terus apa yang pernah dikatakan Bu Ima kepadamu, Nak? Selain ini, Bu, selain belajar yang rajin di rumah, saya juga belajar dengan teman-teman saya. Muna yang mengikuti les dengan Bu Ima. Saya selalu bertanya kepadanya, apa yang diajarkan Bu Ima pada les privatnya hari itu. Enggak, ini maksud Ibu, apa kamu pernah enggak berbicara dengan Bu Ima, kamu menceritakan masalah kamu, pernah enggak, Nak? Tidak, Bu, saya tidak berani. Saya hanya berani menyampaikan sama Ibu. Tapi Ibu lihat memang Bu Ima itu mukanya agak-agak ini ya, kurang senyum. Tapi Ibu rasa dia baik. Atau kamu pernah enggak dimarahinya? Bu Ima suka kali nyindir-nyindir kayak gitu, Bu. Saat dia menyindir itu matanya ke saya terus, saya merasa nggak enak kayak gitu, Bu. Oh, seperti itu. Ya, jadi kira-kira kamu merasa gitu ya, merasa nggak enak, disindir. Padahal kalau itu punya mungkin perasaan kita saja. Padahal kalau kamu lebih terbuka, mungkin Bu Ima bagaimana? Coba kira-kira langkah yang kamu tempuh ke depan itu bagaimana, Nak? Selama dalam ini, Bu, pembelajaran. Saya juga belajar dengan teman saya Muna yang mengikuti les dengan Bu Ima. Saya selalu bertanya sama Muna, apa yang diajar sama Bu Ima les privat hari itu. Ima selalu mengajarkan kepada saya, Ibu, apa yang diajarkan oleh Ibu. Terus apa Muna itu mau mengajarimu apa yang diajarkan di sekolah atau kamu yang minta ke Ima atau gimana tuh sama Muna? Iya, Bu, Muna sangat baik sama saya, Bu. Dia mau dari saya. Kadang-kadang saya ke rumah Muna, kadang di sekolah kalau jam bahasa Inggris belum masuk saya selalu bertanya sama Muna, Bu. Dia selalu mengajari saya. Ya, baik. Terus materi apa yang diajarkan Bu Ima yang dikatakan oleh Muna kepada Nak Murni? Ibu Ima mengajarkan tentang contoh-contoh soal dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi teman-teman saya lebih mudah menjawab soal yang diberikan oleh Bu Ima. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Terus? Saya ingin mengonfirmasikan kepada Bu Ima tentang permasalahan ini, Bu. Oh, itu bagus. Kenapa tidak segera dilakukan? Saya takut, Bu, takut dimarahi. Sesampainya di ruang guru. Oh, Ibu rasa tidak, Nak. Karena kan kamu tidak mencobanya. Nah, ke depan ini cobalah, Nak. Ibu Ima tuh baik loh. Menceritakan masalah saya dengan Ibu. Ya, Bu, benar juga ya, Bu. Saya harus mencobanya ya. Iya, terus kalau udah ketemu sama Bu Ima, apa yang Nak Murni katakan nantinya? Saya akan bertanya, seandainya saya tidak ikut les privat, apa akan berpengaruh terhadap nilai yang ia berikan kepada saya? Nah, bagus sekali, Nak. Selain itu, apa kekuatan yang anak miliki sehingga dapat memperoleh nilai yang bagus? Saya merasa anak yang rajin belajar, Bu. Selain belajar pada teman, saya sering bertanya kepada kakak kos yang di samping rumah saya, Bu. Dan selalu menyelesaikan soal-soal bahasa Inggris seperti yang Bu Ima berikan di sekolah, Bu.
Apa hal ini berpengaruh terhadap pembelajaranmu? Iya Bu, saya jadi lebih paham karena saya sudah belajar dengan kakak-kakak kos di rumah Bu, di samping rumah. Oh iya, jadi apa rencanamu untuk menjalankan rencana itu tadi? Saya akan menjumpai Bu Ima dan berkomunikasi dengannya. Selain itu, saya juga akan mengkonfirmasikan tentang jawaban bahasa Inggris saya selama ini. Terus apa lagi, Nak? Saya juga akan belajar dengan Muna dan kakak kos saya tersebut, Bu. Super sekali, Nak. Kamu pasti mampu melakukannya. Saya juga akan belajar dengan Kak Muna dan kakak kos juga, Bu. Baik, Bu. Terima kasih untuk karena Ibu sudah mendengarkan keluh kesah dari saya. Ya, Nak. Selamat mencoba dan semangat ya. Iya, Bu. Saya akan segera melakukannya. Terima kasih atas bimbingannya, Ibu. Ya. Oke, sama-sama, Nak. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, dari pengamatan saya tadi, Coach sudah baik dalam menyampaikan pembuka sehingga Coach dapat dengan jelas menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Terdapat pada kalimat saat Coach berkata seperti ini. Oh begitu, jadi Ibu sengaja memanggilmu tadi agar kamu menemukan solusi dari permasalahan yang kamu alami. Kemudian Coach menjawab, iya Bu, saya benar merasa tidak nyaman saat ini, apalagi ketika pelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Coach. Nah, pertanyaan Coach sudah bersifat terbuka, sehingga dapat membuat Coach meresponnya dengan baik. Coach dengan rileks dapat menceritakan apa yang dialaminya. Coach juga terlihat aktif dalam memberikan tanggapan serta umpan balik. Nah, di sini terdapat pada kalimat saat Coach berkata, selain itu, langkah-langkah apa saja yang Nak Murni lakukan agar nilai pelajaran bahasa Inggrisnya menjadi bagus? Nah, kemudian Coach di sini menjawab, selama ini selain belajar yang rajin di rumah, saya juga belajar dengan teman saya, Muna, yang mengikuti les dengan Bu Ima. Saya selalu bertanya kepadanya apa yang diajarkan Bu Ima pada les privatnya hari itu. Nah, yang ketiga, rencana aksinya. Coach mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh Coach. Nah, di sini Coach sudah mulai menanyakan rencana aksi dari Coach tersebut. Coach membuat Coach mengeksplorasi jawaban yang lebih spesifik. Nah, di sini Coach berarti sudah menanyakan rencana aksinya untuk dan membuat pertanyaan agar si Coach ini lebih mengeksplorasi jawabannya ini. Nah, kemudian tanggung jawab. Coach mengarahkan Coach dalam membangun komitmen Coach tanpa paksaan dan perintah. Coach dapat mengambil keputusan secara mandiri. Nah, di sini Coach juga membangun komitmen terhadap si Coach ini. Setelah ia merencanakan aksinya, kemudian Coach membangun komitmen terhadap apa yang akan dilakukan Coach setelah itu. Nah, sekian pengamatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan kita pada kasus kedua. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.